Bab 46. Lepas dari sergapan Sang Durjana. Pukul 10 malam, aku melangkah masuk ke kamar untuk mengambil baju ganti. Lemari pakaianku masih ada di kamar itu. Meskipun aku tidak tidur lagi di situ, Mas Gilang sepertinya sudah terlelap hanyut dalam dunia mimpi. Kutatap jijik tubuhnya dari ujung kaki hingga kepala. Padahal dia tahu aku mungkin saja masuk ke kamar ini karena barang-barangku masih ada di sini. Aku tidak perlu mandi lagi. Perawatan di salon tadi sudah menyegarkan seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wangi lagi. Tanganku baru saja meraih baju tidur di dalam lemari saat tiba-tiba tangan kekar Mas Gilang memelukku hingga tak bisa bernafas. Rasa kaget dan takut bercampur menguasai pikiran. Dari mana aja sih kamu sayang? Aku sudah nunggu dari tadi loh, ucapnya seraya. Pulang-pulang kok jadi cantik banget begini, Mel. Ya ampun, luar biasa istriku ini. Tahu nggak sih, kamu sekarang jauh lebih cantik daripada awal kita nikah dulu. Meskipun perutmu masih sedikit ngelantung, tapi itu tidak masalah. Kecantikan sempurna ini tidak cacat hanya karena perutmu, sayang. Segera ku kembalikan kesadaran diri. Otakku harus berpikir keras, menghalau kekagetan ini. Kali ini kau tidak akan kulepas lagi, Mel. Aku tidak bisa lagi menahannya, apalagi melihat perubahanmu akhir-akhir ini. Malam ini kau begitu menggairahkan. Aroma membuatku kehilangan akal, sayang. Aku bisa gila kalau malam ini harus gagal lagi. Aku bukan istrimu lagi. Haram hukumnya jika kau menyentuhku. Teriakku berusaha menghindari wajahnya yang mulai menyerang. Tak ragu ku gigit bagian tubuhnya yang mampu kuraih dengan mulut. Tangan dan kakiku telah dikuasainya. Aku tidak pernah mentalakmu, Mel. Kau tetap istriku. Aku berhak atas. Tidak, sejak kau berselingkuh dengan Harum, sejak itu pula kau telah menjatuhkan talak padaku. Tidak, itu tidak benar. Penuhi kewajibanmu malam ini, sayang. Sudah lama sekali kau melalaikan kewajibanmu. Aku tidak berkewajiban apa-apa padamu, brengsek. Ku coba meloloskan diri. Tanganku berusaha menahan tubuhnya yang mulai, tapi tenagaku sepertinya telah hilang. Jantung yang berpacu cepat membuat aliran darah tidak normal. Kedua tanganku ditahan, sebelah di samping kepala bagian kanan dan sebelah lagi di sebelah kiri. Jujur, sesaat ada hasrat yang menyerang Sukma. Kerinduan akan gairah itu menguasai pikiran. Apalagi aku pernah merasakannya selama setahun pernikahan. Sudah lama tidak lagi. Kerinduan ini terasa menggigit untuk sesaat. Tapi kelebat wajah Harum datang menyeringai kembali kejadian malam itu, tergambar nyata. Tiba-tiba darahku mendidih, emosi memuncak. Rasa jijik, kecewa, amarah mengaduk di otak, menciptakan energi yang luar biasa dahsyat. Aku meronta sekuatnya. Tolong jangan menolak terus, aku bisa kehilangan kesabaran dan menyakitimu kalau begini. Tubuhmu indah sekali, Mel. Sepertinya kau perawatan ya. Luar biasa, kau istri yang sangat sempurna. Aku tidak tahan lagi, sayang, ucapnya.
Sempat ada rasa was-was, aku takut dia pingsan atau kenapa-napa. Lama dia mengerang, tapi akhirnya menegakkan tubuh. Kau kurang ajar, Mel, teriaknya sambil melompat hendak menangkapku lagi. Spontan aku berlari ke pintu. Membuka dengan terburu, kulebarkan agar ia tidak berani mengejarku keluar. Sini kau perempuan, kau mau dengan cara kekerasan rupanya, hah? Teriaknya, tapi tak berani mengejar ke pintu. Untung ada orang tuanya dan ibuku. Meski mereka tidur di kamar masing-masing, setidaknya hal itu membuatnya sedikit segan. Kau pikir kau bisa lolos dariku? Tidak akan bisa, Mel. Kau ingat bagaimana kerasnya dulu kau menolakku karena sudah punya pacar. Apa buktinya? Aku juga yang berhasil mendapatkanmu, bukan? Reno dapat apa? Pacarmu itu dapat apa? Dia gagal, bahkan sekarang terjerumus ke obat-obatan terlarang. Aku menang, Mel. Kau tega, kau mengarang cerita bohong seolah Mas Reno mengkhianatiku, sampai aku jatuh ke dalam bujuk rayumu. Ternyata itu tidak kekal, Mas. Kau lihat, hanya setahun kau bisa menguasaiku. Setelah itu kau akan gigit jari setiap kali menginginkanku. Oh, kau begitu yakin akan lepas dariku? Akan kubayar pengacara terhebat untuk membatalkan gugatanmu. Mama rela mengeluarkan uang berapapun yang aku minta. Kau tahu itu kan? Terserah, habiskan saja semua harta orang tuamu. Aku tidak peduli. Cepat atau lambat, aku pasti akan lepas dari manusia terkutuk sepertimu. Sini kau, Mel, sini kau. Maaf, nikmati saja harum yang murani itu. Kalau aku sino, teriakku. Segera aku berlari masuk ke kamar Cika. Pintu kamar langsung kukunci dari dalam. Takut dia akan menerobos masuk. Ibu tidur di sini lagi. Bi Ina terperanjat. Gegas dia bangkit dan turun dari ranjang. Iya, kita tidur bareng aja, gak usah pergi. Maaf, saya tidak bisa tidur bareng ibu. Biar saya tidur di kamar belakang saja. Tidak, Bi, di sini saja, temani saya. Perempuan itu tidak berani menolak. Saya tidur di lantai ya, Bu, pakai tikar. Tidak, Bi, tidur di atas ranjang bareng dengan saya. Enggak apa-apa, Bibi sudah seperti ibu saya sendiri. Anggap saya anak Bibi ya. Baiklah, lirihnya membaringkan tubuh. Aku berbuat yang sama, ku coba memejamkan mata. Tapi kejadian barusan terbayang lagi. Aku masih bisa merasakan saat tubuh lelaki itu menindihku. Untung dia tidak berhasil melampiaskan hasratnya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menolongku. Sungguh, meskipun surat pisah belum kuterima, tapi aku bersumpah tidak akan pernah lagi tidur bersamanya. Bab 47. Ku hancurkan usaha toko suamiku. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menolongku. Sungguh, meskipun surat pisah belum kuterima, tapi aku bersumpah tidak akan pernah lagi tidur bersamanya. Jangan sampai dia menyentuh tubuhku, seperti gadis perawan yang baru saja lolos dari pernikahan. Tiada henti aku mengucap syukur. Sejam berlalu, aku belum terlelap juga. Ku coba miring ke kanan, gagal. Miring ke kiri, tak bisa juga. Lelah mencoba, akhirnya aku bangkit. Ku raih ponsel, lalu mulai meneliti satu persatu berkas kiriman Siska yang ku minta tadi. Sepertinya aksiku harus segera dimulai. Usaha penjualan pupuk secara online akan segera ku realisasikan. Pelanggan toko selama ini adalah target utama. Foto-foto berbagai jenis pupuk, lengkap dengan brosur berisi harga, keistimewaan, dan potongan-potongan harga akan mulai kulancarkan. Bonus-bonus serta berbagai kemudahan adalah penarik yang menggiurkan. Ku yakin pelanggan akan berpindah padaku. Aku mulai mengutak-atik ponsel, mencoba mengedit foto dan brosur semenarik mungkin. Esok pagi akan mulai kukirim ke nomor ponsel semua pelanggan. Mereka tidak perlu lagi datang langsung ke toko. Cukup order melalui nomor ponselku. Barang pesanan akan segera dikirim oleh pemasok. Saat Cika bangun tengah malam karena haus, pekerjaanku sudah selesai. Tinggal eksekusi besok pagi. Kuletakkan ponsel di atas nakas, lalu bergegas membuat susu hangat untuk bayiku. Aku tidak mau membangunkan Bi Ina. Sepertinya dia sangat kelelahan. Kenyang menghisap susu dalam dot. Jika terlelap lagi, ku baringkan tubuh di samping Bi Ina. Entah jam berapa akhirnya aku terlelap juga. Aku terbangun saat mendengar tangis Cika. Ku coba membuka mata yang terasa masih sangat berat. Kulihat Bi Ina sudah mengurusnya. Aku bermaksud untuk tidur lagi, tapi mataku menangkap jam di dinding.
Pukul 7:30. Sontak aku duduk, kurai ponsel di atas nakas, mulai menjalankan rencana yang telah kususun dengan matang tadi malam. Ada sekitar 200 pelanggan tetap, foto dan brosur yang telah kuedit kukirim pada mereka. Semoga mereka mau merespon, sehingga tidak perlu mengorder ke toko, tetapi langsung padaku. Setahu mereka aku adalah pemilik toko, jadi logikanya pasti mereka memilih cara yang lebih gampang. Setengah jam aku menunggu, notifikasi masuk. Orderan pertama, alhamdulillah, mereka merespon. Ku minta langsung uangnya langsung ditransfer ke rekening pribadiku. Setelah SMS bankingku berbunyi, pemberitahuan bahwa ada transfer masuk. Segera aku kirim orderan kepada supplier. Mbak Mel, ini kami ngirimnya ke alamat pelanggan langsung. Tanya Pak Rehan kepada bagian pemasaran perusahaan pemasok. Iya Pak, benar sekali. Segera ya Pak, uangnya saya transfer sekarang. Sahutku, kenapa nggak ke gudang saja kami nganternya Mbak? Untuk apa buang-buang minyak Pak, langsung aja ke tujuan. Irit biaya transportasi kan? Oke, baik. Orderan kedua masuk, ketiga dan seterusnya. Setengah hari ini aku sibuk melayani pesanan. Sepertinya aku butuh pegawai khusus untuk melayani orderan secara online ini. Bila usaha ini berjalan lancar, aku akan mencari tenaga kerja untuk ini. Rencanaku semakin mantap. Aku mulai menyusun rencana meninggalkan rumah ini, membawa Cika putriku beserta Biina. Untuk apa aku bertahan di rumah ini? Tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang perlu dijaga. Tapi tidak sekarang, biarlah aku tunggu sesaat lagi, sampai aku benar-benar menemukan alasan untuk pergi. Mel, para karyawan toko sepertinya berleha-leha semua. Ibu perhatikan dari pagi, coba kamu kontrol sana. Aku tersentak, ibu mertua masuk tanpa permisi. Cara dia menyuruh sudah seperti bos memerintah anak buah. Kenapa mama nggak nyuruh Mas Gilang? Bantahku meneruskan pemeriksaan orderan di ponsel. Gilang sudah pergi, memangnya kau saja yang bisa pergi-pergi, nggak tahu waktu. Dia laki-laki, wajar punya urusan di luar. Lah kamu emak-emak, keluar terus, gerutunya. Hebat, mertuaku berubah banget setelah tahu calon menantunya sedang hamil. Saya keluar ada urusan ma, bukan selingkuh. Kamu nuduh Gilang keluar untuk selingkuh. Lah itu mama yang bilang, saya nggak ada nuduh kok. Kamu sekarang makin kurang ajar, ngomong nggak ada sopannya. Merasa punya daging, ya karena ibumu di sini. Udah ah, males debat, sungutku. Aku pergi meninggalkannya, segera aku periksa keadaan toko. Benar saja, semua karyawan terlihat santai. Para sopir yang biasanya mengantar orderan, juga pegawai gudang terlihat asik bermain ponsel. Siska, kenapa kalian santai sekali? Pada nggak kerja, tanyaku mergoki Siska juga asik dengan ponselnya. Mbak Melur, iya mbak. Kami juga heran, hari ini nggak ada yang order, nggak ada pupuk yang mau diantar, nggak ada pelanggan yang mau dilayani. Kami bingung mau ngapain. Ada laporan dari toko cabang, mereka juga sepi. Astaga, begitu cepatkah pengaruhnya? Bagaimana mungkin ada orderan ke toko? Mereka telah order padaku. Luar biasa. Pengelolaan toko akan segera kuserahkan pada sang durjana. Aku fokus usaha onlineku saja. Sore itu angin bertiup sedikit kencang. Lumayan ini bisa kujadikan alasan untuk memberi jarak antara Cika dengan mertuaku. Kedua orang tua itu tengah asik bermain dengan putriku. Bergantian mereka menggendong dan menggoda. Ibuku tidak pernah lagi kulihat bercengkrama dengan mereka. Sepertinya disengaja. Ibu juga tidak mau memaksa. Setelah diusir secara halus, ibu memilih berdiam diri di kamar. Kadang dia membantu Ibu Ina di dapur. Berkali-kali dia minta balik ke kampung, tapi aku melarang. Aku butuh ibu, terutama menjelang sidang pisahku nanti. Maaf ma, pa, udaranya kencang banget. Jika saya bawa masuk ya, takut masuk angin. Ucapku sembari meraih Cika dari gendongan mama mertua. Masuk angin gimana? Protesnya tidak senang. Iya, masuk angin lah. Maaf kami duluan masuk, sahutku acuh. Melur, sepertinya kamu mulai membatasi hubungan kami dengan Cika. Setiap kali kami gendong selalu diambil lagi. Apa maksudmu sebenarnya? Kau sengaja memisahkan kami dengan cucu kami ya? Perempuan itu mengikuti langkahku masuk. Tidak ah, perasaan mama aja kali, sahutku tetap acuh. Mama heran ya, kamu berubah banget akhir-akhir ini. Ada apa? Jujur. Ma, saya bubukkan Cika dulu ya. Tolong jangan berisik. Kututup pintu kamar dari dalam. Pasti mertuaku tersayang semakin gemas. Nanti mengadu lagi pada putra kesayangan. Biarin. Semuanya sudah terlanjur retak. Tinggal menanti hancurnya saja. Kuletakkan Cika di boxnya.
Kubiarkan dia bermain-main sendiri sambil menatap mainan berwarna-warni yang sengaja kugantung di atas box. Kurai ponsel memeriksa orderan. Setelah membereskan semua, ku cari nomor Mala. Maaf ganggu, ucapku setelah terdengar jawaban dari sana. Ada apa? Nggak ganggu kok, sahutnya. Cariin aku rumah kontrakan yang besar dong. Rumah sekalian bisa tempat usaha juga, jawabku sambil membaringkan badan. Kamu mau buka cabang lagi? Bukan, aku mau pindah. Pindah? Kenapa? Aku sudah semakin mantap bercerai. Tekadku sudah sangat bulat. Nanti aku ceritakan semua. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah aku harus segera keluar dari rumah ini. Bab 48. Panggilan sidang pertama. Aku sudah semakin mantap bercerai. Tekadku sudah sangat bulat. Nanti aku ceritain semua. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah aku harus segera keluar dari rumah ini. Kau mau meninggalkan rumah sebesar itu? Itu rumahmu, Mel? Bukan, ini rumah mertuaku. Tidak akan masuk ke dalam daftar pembagian harta gono gini. Semua toko juga atas nama mertuaku, bukan nama suamiku. Untuk apa aku bertahan? Yang masuk ke dalam pembagian hanyalah pendapatan selama kami kelola. Semua sudah ada di tanganku. Tinggal pembagiannya aja. Aku sudah berhasil merintis usahaku. Pelanggan toko hampir semua sudah pindah ke toko onlineku. Toko mereka sekarang sepi, baik yang pusat maupun yang cabang. Wow, dalam waktu singkat kau telah berhasil membangkrutkan usaha mereka, Mel. Bukan aku yang bikin bangkrut. Aku hanya merayu pelanggan mereka agar pindah ke toko onlineku. Oke, apapun namanya, kamu hebat. Tapi saranku sih jangan buru-buru pindahnya. Tunggu surat ceraimu keluar dulu. Nggak bisa malah, aku khawatir. Mas Gilang nekat orangnya. Nekat gimana? Tadi malam aja hampir aku. Gila nggak tuh? Hahaha, kok malah tertawa? Lucu aja, mana ada suami. Istri, kau lupa, aku bukan istrinya lagi. Oh iya, maaf, kau bukan istrinya lagi, tapi calon istri Mas Reno, hehehe. Malah, siap, segera ku cari rumah seperti yang kau inginkan, Tuan Putri. Iya, cepat kabari kalau udah dapat. Siap. Terdengar suara mobil Mas Gilang memasuki halaman. Kusudahi percakapanku dengan Mala. Ketukan kasar terdengar di pintu kamar. Segera aku bangkit, lalu membukanya. Ikut aku, teriak Mas Gilang menarik kasar lenganku. Aku mengikutinya tanpa berniat menolak. Malas kalau terjadi keributan. Kedua mertua dan ibuku melihat dari pintu kamar mereka. Lepaskan tanganmu, aku bisa jalan sendiri, teriakku mengibaskan cengkraman tangannya. Apa maksudnya ini? Herdiknya sambil melemparkan selembar kertas ke wajahku. Pintu kamar ditutupnya dengan kasar. Sepertinya dia tidak ingin orang luar dengar. Aku meraihnya lalu membacanya sekilas. Panggilan sidang. Kenapa emang? Kok kamu kayak kebakaran jenggot gitu? Jawabku mengejek. Kenapa kamu bandel banget sih? Kamu keras kepala tahu nggak? Bukankah sudah kubilang, gugatanku sudah di pengadilan. Jadi selama ini kau pikir aku main-main? Cuma ancaman, gertak sambal begitu, ketusku. Kau yakin mau pisah, Mel? Kau nggak takut miskin setelah kau sempat hidup enak, menikmati harta kekayaan orang tuaku ini. Lalu kau minta pisah, kau yakin bisa? Kau yakin aku akan jatuh miskin bila berpisah denganmu? Balasku tersenyum miring. Pasti dong, kalau kita pisah, kau harus keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Oke, maharmu, pakaianmu bolehlah kau bawa. Tapi uang, mobil, semua harus tinggal. Kau sanggup hidup miskin, balik ke kampungmu. Aku tidak peduli dengan semua harta kekayaan orang tuamu. Tapi penghasilan yang telah kita peroleh selama kita menikah akan kutuntut dibagi 3. Bagian Cika aku yang mengelola. Jadi 2/3 untukku, 1/3 untukmu. Mengenai mobil nggak usah bagi 3, nggak apa-apa. Mobilmu untukmu, mobilku untukku. Mobil itu kita beli dari hasil usaha kita, jelas? Hahaha, Mel, begitu naifnya dirimu sayang. Tolong bangun Mel, kalau bermimpi itu jangan muluk-muluk, jangan terlalu tinggi, nanti kau jatuh sakit loh. Terserah, kau anggap aku bermimpi, terserah. Yang jelas aku akan berjuang. Semua yang kau sebutkan itu tidak akan ada yang menjadi kenyataan, terutama Cika. Mulai sekarang jangan terlalu sering kau peluk dia. Aku khawatir bila saatnya tiba kau menangis darah karena harus berpisah. Menurut hukum, anak di bawah umur wajib ikut ibunya. Kau tidak bisa memisahkan aku darinya.
Jangan bawa-bawa hukum, Mel. Aku bisa membeli hukummu itu. Yang penting punya uang. Aku bisa jual 10 toko cabang papa untuk memenangkan gugatanmu. Sedang kau dan ibumu punya apa? Rumah reot di kampung itu. Kau mau jual apa, ha? Jual diri, hehehe. Tertawalah Mas sebelum kau menangis darah besok. Ketusku beranjak pergi. Tunggu, perintahnya menahan lenganku. Dengan kasar kembali kukibaskan cengkramannya. Masih ada waktu kau berubah pikiran. Silakan kau cabut gugatanmu. Aku akan memaafkanmu. Aku tetap akan menerimamu sebagai istri tercintaku. Kau tetap jadi ratu di rumah besar ini, sayang. Asal kau cabut gugatanmu, katanya mencoba memeluk dari belakang. Tidak akan. Tegasku mendorong tubuhnya sekuat tenaga. Segera aku keluar kamar. Kedua mertua menatapku penuh selidik, masih dari pintu kamarnya. Sepertinya mereka sangat curiga pembicaraan kami barusan. Hanya ibu yang terlihat biasa saja. Ku ambil kunci mobil. Aku harus membicarakan ancaman Mas Gilang barusan dengan Papa Mas Reno. Biar bagaimanapun aku takut juga. Mas Gilang bisa saja nekat menjual beberapa tokonya untuk modal melawanku di pengadilan. Aku permisi kepada ibu, lalu melangkah buru-buru menuju garasi. Tak kuhiraukan tatapan curiga kedua mertua. Kutepikan mobilku di depan kantor pengacara terkenal itu, menghubunginya lewat telepon. Baru kuparkirkan setelah yakin dapat izin bertemu. Lelaki parubaya penuh karisma itu menyambutku dengan ramah. Senyum sumringah menghiasi wajah teduhnya. Aku yang sudah lama kehilangan sosok ayah, merasa begitu bahagia dengan segala perhatiannya. Apalagi sejak Mas Reno mau direhab, aku diperlakukannya seperti malaikat penolong saja. Tanpa ragu, ku sampaikan semua ancaman Mas Gilang tadi. Dengan terkekeh, dia membelai dan berkali-kali mengacak rambutku. Kamu belum kenal Om berarti. Buktinya kamu masih meragukan Om, katanya masih terkekeh. Katanya dia akan jual 10 tokonya untuk nyogok pengadilan Om. Lirihku masih gundah. Silahkan dia jual seluruh hartanya, tidak akan bisa mengalahkan Om di persidangan. Paling hartanya habis. Tapi saya nggak punya dana untuk membayar Om, sergaku. Hei, kamu sudah membayar kontan nak, malah kau bayar duluan, padahal belum mulai sidang. Maksud Om? Reno, harta Om yang paling berharga telah kembali. Itu tidak bisa dinilai dengan uang melur. Mungkin triliunan atau seluruh harta di bumi ini, tetap tidak sebanding dengan kesembuhan Reno. Kau yang telah menyelamatkannya, justru kami yang berhutang padamu. Om, lirihku tak percaya. Om akan berjuang untukmu. Apapun akan Om pertaruhkan untuk memenangkanmu. Kau tenang saja ya. Om hanya minta tolong kamu kumpulkan beberapa bukti lagi untuk menjatuhkan lelaki itu. Kau bisa? Bukti? Tanyaku bingung. Iya, bukti perselingkuhannya mungkin. Oh, baik, akan saya usahakan. Kalau bisa, kau dapat sebelum sidang hari Senin besok. Ini hari Jumat, masih ada waktu beberapa hari lagi. Kalau kau dapat, sidang ini tidak akan bertele-tele, langsung putus. Benarkah Om? Om janji. Terima kasih Om, saya akan usahakan mencari bukti yang Om minta. Baik, semangat ya. Saya izin pulang ya Om. Boleh minta tolong, dia menatapku serius.